penipuan, patut penipuan. Miliaran orang kita habis ini. Saya saksinya, hampir Pradipa, orang way kanan nih. Hati-hati investasi di sini. Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin di UGD One Channel. Dan di video kali ini Bang Amin akan membahas tentang Solid Group. Ini adik kakaknya dengan BPF. Karena dulu pengalaman Bang Amin waktu di Jambi pernah diajak sama membernya Solid Group. Dan mereka adalah perusahaan pialang berjangka. Dan di sini di video ini mereka berurusan sama salah satu nasabah mereka. Oke, sekarang kita nggak lagi bahas tentang masalah lowongan kerja palsu yang sering diposting oleh karyawannya Solid Group ini. Ya karena mereka mencari orang dengan cara membuka lowongan kerja palsu. Nanti si calon karyawannya ini disuruh cari nasabah. Dan nasabah yang mereka cari harus orang kaya, harus punya uang mungkin minimal ratusan juta kali ya. Ya ini pengalaman Bang Amin, pengalaman orang-orang lain juga yang dulunya pernah dijebak lowongan kerja palsu oleh karyawannya BPF. Oke, langsung aja, ini video reaction dari Lampung TV. Ini bisa jadi referensi buat kalian, bisa jadi pelajaran buat kalian. Jangan pernah mau tergiur sama investasi apapun karena bakal berujung kayak gini nih. Oke, langsung aja, ini videonya. Polisi apa? Adik saya, adik kandung saya mati, bunuh diri, Pak. Dan di video ini Bang Amin menangkap, Bang Amin melihat ya mereka dilindungi oleh ya you know what I mean. Kalian bisa cek aja langsung ke videonya. Ya karena mereka banyak ini ya. Jadi orang-orang yang sudah investasi ke sana hanya bisa gigit jari karena uang mereka lenyap. Dan di kasus ini kayaknya si masnya lagi sebut-sebut ada yang bunuh diri ya. Siapa ya? Coba kita cek lagi. Habis tuh tinggal SGB ini. Mak, dibiar baikkan gue nih. Kantornya banyak habisin orang. Kalau nggak ada yang gue mati. Kamu jatuh ke siapa ini? Bukan saya. Ini siapa yang nyuruh? Ini power 1,7 M. Dia tahu saya itu. Saya 600 juta. Saya nggak tahu. Masuk nggak tahu. Sudah nggak tahu, udah masuk dalam. Saya mau tunggu bawahnya. Pengaman kantor saya. Untuk bawahnya panggil. Terus pengaman kantor ya. Hebat bapak bangunnya. Bawa bawahnya ke sini. Itu aja. Saya nggak tahu masalah kamu ya. Nggak tahu gimana. Di sini kok yang ngadepin si korban kok malah polisi ya? Kemana para HRD perusahaannya? Kayaknya nggak berani deh, nggak berani munculin muka mereka ya, karena takut gitu loh. Dan mereka sekali lagi kayak gini, ada yang invest di SGB, mati aja kita di sini. Penipuan, ini penipuan, patut penipuan. Oh, no. Miliaran orang kita habis sini. Saya saksinya, hampir Pradipa, orang way kanan nih. Hati-hati investasi di sini. Bisa ditarik lagi? Enggak, habis, bos. Tuh guys, dengerin, hati-hati investasi. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi sama kalian. Uang miliaran los. Bapak Ahmad itu 3 bulan 1,4 M. 3 bulan habis. Pakai pengawal Brimob tuh. Apa Brimob begitu? Penegak hukum yang benar. Negara hukum nggak benar ngapain? Namanya si bangun namanya Brimob. Dilarang masuk, dilarang untuk ketemu sama ketua cabang. Nggak benar. Enggak. Untuk melakukan investasi di dalam SOP kita tidak boleh menyerahkan kepada nasabah, meminta mereka yang mentransaksikannya. Jadi itu salah satu penipuannya, sehingga kita menyerahkan PIN segala macam. Kan itu ekuitas kita, equity kita sudah tidak ada. Mereka mendatangkan orang seolah-olah orang ahli bahwa ini bisa menyelesaikan persoalan dengan kita investasi lagi, dengan kita top up lagi. Dan kejadian ini guys, nggak hanya di Lampung aja, banyak banget di daerah lain juga ya. Yang kemarin Bang Amin tahu di Jambi juga ada kejadian, nasabahnya rugi minta uang kembali tapi nggak bisa lagi. Dan nasabahnya nggak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah, hanya bisa menghimbau kepada orang-orang yang belum gabung, jangan pernah tergiur dan ikut bergabung juga. Aduh, makanya zaman sekarang kita jangan pernah serakah
Kita harus bersyukur apapun yang kita dapat, apapun yang kita punya. Jangan pernah kita pengen lebih kaya lagi, kita mau investasikan uang kita ke hal-hal yang gak jelas, dan kejadiannya kita rugi, dan uang kita gak bakal bisa kembali gitu loh. Ini pelajaran penting ya buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Jangan pernah ada lagi orang yang rugi hanya investasi yang gak jelas, dan percaya kepada orang dan langsung ikut investasi. Kadang kita tertipu di situ. Kita kan hanya tidak lagi mengharapkan keuntungan, tapi mengharapkan uang kembali. Mereka kasih, akhirnya habis juga, tidak ada penanggung jawab. Berapa kali top apa? Kalau saya, kalau kerugian cukup banyak 1,7 miliar. Gila bro, 1,7 miliar rugi. Wow. Dan di situ bukan 1-2 orang yang rugi ya, yang pengen uangnya kembali tapi nggak bisa lagi. Dan kawan itu 1,4. Jadi kalau saya itu marketingnya Nadia, terus Agung itu wakil pialangnya, Erpan itu wakil pimpinan, kemudian pimpinannya itu empat ini semua terlibat. Artinya sudah terorganisir nih. Oh, ini sistematis. Jadi penipuan yang mereka lakukan sistematis. Wah, ini mirip dengan kasus Kinet ya. Tapi bedanya kalau di Kinet yang dirugikan adalah orang-orang yang dimodusin sama membernya. Tetapi kalau kasus pialang berjangka ini, orang-orang kaya yang sudah investasi. Itu bedanya. Pak, kalau kita ketahuan sendiri sudah berapa banyak sih korbannya ini, Pak? Saya pikir kalau ribuan lebih. Ribuan lebih. Ada mencapai estimasi belasan miliar nih, Pak. Wow, lebih. Pelayanan yang kurang berkenan mungkin terhadap mereka, tapi untuk tuntutannya ke depannya kita masih kompromiin atau kita diskusiin dengan manajemen. Dan di sini kita lihat dari pihak si Solidnya katanya hanya masalah pelayanan. Masa iya sih masalah pelayanan sampai rugi miliaran? Wow. Pun kita adalah transaksi perdagangan itu tadi, perdagangan berjangka komoditi. Tapi kalau mereka tadi Derivatifnya, Pak. apa itu, Mbak? Derivatifnya itu kayak transaksi nilainya aja. Kayak mereka transaksi di emas. Emas ya? Ya. Dan saya akan adakan audit internal terhadap laporan keuangan yang bersangkutan, baru di situ saya bisa tahu gitu loh, yang apakah transaksi di emas, apakah laporan transaksinya seperti apa, itu baru saya paham. Mbak, kalau boleh tahu jumlah nasabahnya lah ya, sudah berapa banyak sih? Di atas 500. Terus kalau yang aktif, kurang lebih 100 nasabah. Sekarang ini. Yang tadi merasa mengadu, kami sudah sarankan begini, kalau merasa ditipu menjadi korban silakan buat laporan polisi, kita akan tindak lanjuti, mau di Polres, Polsek maupun Polda. Korban tadi bahwa mereka sudah menanamkan uang di sini untuk bertransaksi, tapi nyatanya mengalami kerugian, jadi uang mereka habis. Jadi Wow, luar biasa banget ya. Ini pelajaran lagi buat kita semua, buat masyarakat Indonesia yang pernah ikut investasi kemanapun. Karena ini kejadiannya baru banget diupload oleh Lampung TV sekitar 2 minggu yang lalu ya. Dan sudah kita bahas juga di grup masyarakat anti ponzi, supaya untuk mewanti-wanti masyarakat lagi, jangan pernah mau ya investasi ke hal-hal yang kayak gini. Karena selalu ada laporan orang yang rugi. Jadi buat para investor, tentukan pilihan Anda sekarang. Jangan sampai Anda menyesal telah mengeluarkan uang setelah rugi miliaran. Dan cukupin aja video kali ini, sampai jumpa di next video dan assalamualaikum, bye bye. Nah, jadi guys, sedikit cerita. Dulu Bang Amin di Jambi, ya, ini persis sama banget. Gedung BPF-nya dengan gedung PT Solid Group kayak gini, itu satu gedung. Kalau di Jambi PT BPF-nya di bawah ya, di lantai dasar, atau di lantai dasar dan di lantai 2 kayaknya. Nah, terus kalau untuk di PT Solid Group-nya, dia berada di lantai di atasnya PT BPF. Dan di Jambi sudah terkenal banget ini perusahaannya yang karyawannya menipu dengan cara membuat lowongan kerja palsu ya. Dia tuh hampir setiap hari buka lowongan kerja. Bayangkan aja ya, setiap hari buka lowongan kerja. Emang
perusahaan apa sih kok kayak gitu banget gitu loh. Sampai-sampai karyawannya minta broadcast ke BBM orang dulu ya, dan sekarang minta broadcast ke WhatsApp-nya orang-orang supaya di-share ke berbagai WhatsApp-nya orang-orang. Parah banget nggak?